Selamat siang Pak Asro, apa kabar? Alhamdulillah, selamat siang juga Bu. Saya baik. Bagaimana dengan jenengan? Alhamdulillah baik juga Pak Asro. Oh iya Pak Asro, saya dengar Pak Asro hari ini mau melakukan coaching dengan rekan jenengan Pak. Eh, Sebetulnya memang ada rencana coaching sih Bu. Ini karena salah satu teman kita, Bu Laili itu kemarin WA saya, pengen ngobrol-ngobrol untuk menyampaikan beberapa masalah pembelajaran di kelas Bu. Oh gitu. Oh iya Pak, berarti saya di sini kalau mau mengobservasi atau supervisi jenengan, apakah Bapak berkenan? Oh, boleh sekali Bu. Saya justru senang sekali karena proses jenengan bersama dengan kami nanti akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya, Bu. Oke, sebelum coaching dimulai, kita akan mendiskusikan beberapa hal ya Pak. Yes, Jadi siap. mengenai rubrik penilaiannya, nanti saya akan menggunakan rubrik penilaian untuk menilai proses coaching tersebut. Nah, ini Bu, monggo. Jadi nanti saya akan menilai berdasarkan rubrik penilaian Pak dalam coaching. Apakah Bapak sudah menerapkan kegiatan coaching itu sesuai dengan prinsip coaching apa belum? Gitu Pak. Oh gitu. Ya Bu, memang ada 3 prinsip coaching ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ibu, monggo. Oke, kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Pak. Nah, sebelum melakukan coaching ini, kira-kira apakah Bapak berkenan untuk saya melakukan pertanyaan? Oh ya, silakan Bu, monggo. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nanti saat melakukan coaching? Karena saya belum ketemu langsung dengan Bu Laili Bu, saya pengennya berdasarkan dengan ketentuan ya, bagaimana itu coaching. Saya pengen tiga-tiganya, saya ingin kembangkan semuanya, yaitu saya ingin mengembangkan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan. Sementara begitu Bu. Oh, baik Pak. Nanti saya akan bantu untuk mengamatinya ya Pak. Lalu kompetensi mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan? Saya sebetulnya tertarik dengan 2 kompetensi Bu. Yang pertama yaitu mendengarkan secara aktif tentang permasalahan pembelajaran yang disampaikan, dan supaya lebih solutif saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot kepada Bu Laili. Oke, berarti nanti saya akan lebih fokus ke 2 kompetensi tersebut ya Pak. Iya Bu. Lalu untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang ingin Bapak lakukan seperti apa? Tentang indikator tujuan pengembangan. Nah, sementara di pikiran saya pengen memfasilitasi Bu Laili supaya beliaunya itu bisa dengan sendirinya menemukan solusi pembelajaran dan menemukan solusi dari masalah yang dihadapi dengan menggali potensinya sendiri, Bu. Nah, bagus itu Pak. Baik, nanti setelah ini silakan jenengan melakukan proses coaching. Semangat, semoga berhasil ya Pak. Terima kasih Ibu. Panjenengan bersedia di sini atau bagaimana? Saya akan lihat di sini ya Pak. Ibu di sini saja. Monggo Bu Laili, silakan masuk. Mohon maaf Bu, Pak, ganti waktunya ya. Iya, monggo silakan. Sudah lama menunggunya Bu Laili? Baru saja kok Pak, nggak terlalu lama. Oh gitu, alhamdulillah nggak terlalu lama menunggu. Terkait dengan WA jenengan yang kemarin, kira-kira ada masalah apa sih kok jenengan tampak seperti tidak biasanya sampai WA saya? Ada masalah pembelajaran di kelas apa Bu Laili? Oh iya Pak, ini saya membuat janji dengan Bapak karena memang ingin sharing Pak tentang masalah yang saya hadapi dengan murid saya ini. Ada masalah dengan murid jenengan, betul nggih? Apa masalahnya apa itu? Gini Bapak, saya kan mengajar kelas 1 nggih. Ada salah satu murid saya yang bernama Dwi itu, anaknya itu benar-benar pendiam. Dwi itu laki-laki atau perempuan Bu? Laki-laki. Laki-laki ya, pendiam ya? Tidak percaya diri. Setiap ada tugas di kelas dia itu selalu minder Pak. Padahal secara kemampuan itu dia mampu mengerjakan, cuma anaknya itu tadi Pak, minder. Kalau saya suruh ngomong atau ngobrol itu minder. Minder, tidak percaya diri, tapi memiliki kemampuan. Berarti jenengan sebetulnya sudah tahu Bu karakteristik anak tersebut. Iya kan, betul. Nah, terkait dengan
jenengan yang sudah tahu karakteristik anak tersebut, kira-kira Bu, yang sudah jenengan lakukan untuk mengatasi masalah tersebut itu apa? Gini Bapak, saya itu sudah berusaha untuk meluangkan waktu nih Bapak untuk mengajak berbicara ketika jam pembelajaran ataupun jam di luar pembelajaran saat istirahat. Saya ajak ngobrol anak tersebut, tapi mungkin belum bisa maksimal Pak. Duh, berarti ya sudah melakukan beberapa cara nggih? Nggih, untuk menggali supaya anak ini lebih aktif dalam pembelajaran. Bagus sekali itu Bu. Sepertinya jenengan juga sudah berkali-kali mencoba mengajak berbicara di waktu-waktu luang ya, supaya anak ini lebih aktif. Betul begitu nggih Bu? Nggih Bapak. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan lagi, pasti jenengan sudah memiliki satu ide tertentu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jenengan tadi sudah mencoba untuk mengajak ngobrol di waktu-waktu luang. Juga jenengan berupaya menyempatkan waktu mendampingi Dwi. Berikutnya ada langkah atau solusi apa lagi yang akan jenengan ambil? Mungkin langkah yang saya ambil itu mengajak anak tersebut untuk pembelajaran di luar kelas Pak. Pembelajaran di luar kelas ya? Mungkin 1 minggu 2 kali, dan untuk itu saya tekankan lagi untuk memperbanyak ice breaking supaya anak itu lebih aktif, bisa lebih senang, bisa lebih tertarik. Mungkin seperti itu Bapak. Oh gitu. Ice breaking untuk seluruh anak, tapi jenengan nanti juga perlu memperhatikan ice breaking tertentu untuk Dwi tadi Bu. Itu nanti saya kira akan lebih bagus. Nah, karena murid kelas 1 ini kan memang awal-awal di tingkat sekolah dasar sehingga perlu untuk mendapatkan bimbingan dan bantuan yang tidaknya dari jenengan. Nah, kira-kira yang jenengan akan libatkan supaya segala ide jenengan bisa terlaksana itu kira-kira siapa saja Pak? Mungkin tidak saya sendiri Bapak ya. Nanti saya libatkan guru agama, terutama Pak Dori langsung, dan guru olahraga Pak Dedi, supaya terlibat dalam hal ini langsung Bapak. Wah, menarik itu Bu. Berarti jenengan sudah berpikir penyelesaian masalah ini lintas guru dan lintas mapel. Ada jenengan, ada Pak Dori dan juga Pak Dedi. Mapelnya jenengan sendiri tadi mengajar apa Bu? Jenengan guru kelas ya? Guru kelas ditambah dengan guru pendidikan agama Islam dan juga pendidikan dan juga mata pelajaran olahraga. Bagus itu Bu. Saya yakin ide yang jenengan sampaikan tadi akan bisa untuk mengatasi masalah ini Bu. Iya Bapak, mungkin nanti saya akan mencobanya Bapak Sekali lagi saya sampaikan, untuk mengatasi masalah ini butuh waktu memang, apalagi masih anak kelas 10. Semoga jenengan tetap bersabar dan juga bisa untuk terus meluangkan waktu untuk Dwi tadi Bu. Terima kasih sudah jago-jago dengan saya pertemuan kali ini. Kalau sudah tidak ada yang disampaikan, silakan jenengan kembali ke kelas untuk melanjutkan pembelajaran. Terima kasih Pak. Monggo silakan. Ngaten Bu Ika, tadi saya sudah jaga dengan Bu Laili terkait dengan masalah pembelajaran di kelas. Terus gimana tadi Pak setelah melakukan proses coachingnya? Sepertinya proses coaching tadi berjalan bagus dan sepertinya juga sudah selesai, sudah sampai pada solusi Bu. Lalu apa yang Bapak rasakan setelah melakukan coaching? Saya merasa satu jelas lega Bu. Lega, saya juga ada rasa kepuasan batin karena saya telah membantu salah satu teman, mendampingi salah satu teman untuk mencari langkah-langkah dan juga menemukan solusi menyelesaikan masalahnya. Tapi solusi-solusi itu bukan dari saya Bu, tapi saya berupaya menggali potensi yang berasal dari Bu Laili sendiri. Lalu apalagi Pak selain itu? Selain ide-ide pemecahan masalah Bu, tadi ada proses ini, alur bagaimana coachingnya berjalan, yaitu saya mengarahkan dialog tadi pada proses bagaimana Bu Laili bisa menentukan tujuannya, bisa mengidentifikasi masalahnya, bisa merancang rencana aksi dan juga tanggung jawab. Dan ini sesuai dengan ini Bu, standar penyelesaian coaching, pelaksanaan coaching yaitu alur tirta.
Itu betul sekali Pak. Alhamdulillah tadi itu saya juga sudah mengamati Bapak, saya sudah melihat, saya sudah memperhatikan proses coachingnya Bapak sudah menerapkan Tirta. Saya juga melihatnya sudah bagus dan sudah lengkap. Mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, sampai tanggung jawab. Semuanya sudah Bapak terapkan dengan sangat bagus sekali. Ya. Saya juga mengucapkan terima kasih Bung atas bantuan pengamatannya tadi. Saya yakin bantuan jenengan tadi bisa membantu saya, bisa memotivasi saya untuk lebih baik lagi melaksanakan proses coaching berikutnya. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan dari proses coaching tersebut? Kompetensi kan ada tiga nggih Bu. Yeah. Karena setiap teman ini akan berbeda masalahnya, maka saya ingin fokus pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Dengan pertanyaan berbobot ini, nanti akan ada upaya yang mendorong untuk menggali potensi lebih mendalam dari Bu Laili atau teman yang lain, sehingga mereka bisa menemukan solusi jalan keluar atas masalahnya sendiri. Ya, itu betul sekali Pak. Jadi kompetensi untuk mengajukan pertanyaan berbobot itu memang bisa untuk menggali potensi coach itu sendiri agar bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Jadi Bapak sudah menerapkannya dengan sangat baik. Semoga kedepannya bisa lebih baik dalam melakukan proses coaching berikutnya. Ya Bu, terima kasih sekali lagi atas bantuan dan masukan-masukan dari jenengan. Ada lagi yang mau kita bahas Pak? Apa Bu ya? Sepertinya sudah tidak ada Bu. Sudah ya Pak? Iya, dari awal sampai akhir sepertinya sudah tidak ada. Kalau nanti ada hal lain yang perlu saya sampaikan dengan Ibu, saya akan menemui Ibu kembali. Ya, kalau begitu mari kita mengerjakan tugas yang lain. Oke Bu, terima kasih. Saya mohon izin untuk kembali ke kelas, melanjutkan pembelajaran dengan anak-anak. Terima kasih Bu. Sama-sama Bapak.